Shalom anak-anak kami semua. Shalom juga buat Bapak Ibu, orang tua murid Sekolah Mulia Kencana. Apa kabar? Harapan dan doa kami, kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, kita sehat dan masih tetap antusias dalam menjalani hari-hari yang Tuhan beri bagi kita. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang tiada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami. Dari acara Natal virtual Sekolah Mulia Kencana, kami rindu mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Baik, firman Tuhan untuk kita di Natal Sekolah Mulia Kencana di tahun ini tertulis di dalam Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25. Perikopnya tentang kelahiran Yesus Kristus. Apabila kita membaca ayat per ayat di perikop ini diceritakan bahwa Yesus lahir dari seorang Maria yang disebut Yesus itu adalah Immanuel. Di ayat 23 intinya ya, di mana Dia adalah Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Maka judul khotbah di Natal kita kali ini Ibu pilih Yesus ada di dalamku, Jesus in me. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, orang yang berkata Yesus ada di dalamku itu, ada 3 poin yang saya akan buat di dalam khotbah kita di tahun ini. Yang pertama adalah Yesus adalah juru selamat, ya. Di perikop ini dikatakan bahwa Yesus yang lahir itu adalah juru selamat semua umat manusia, tidak pandang siapapun. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, mari kita buka bersama-sama Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia dan olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya bahwa Yesus adalah juru selamat. Poin yang pertama adalah bahwa Yesus adalah juru selamat. Apabila kita berkata Yesus adalah juru selamat, berarti kita tidak boleh lagi percaya yang namanya dukun. Kita tidak boleh percaya lagi yang namanya patung sembahan. Karena kita tidak boleh mendukakan hati Tuhan. Kita sudah mengambil komitmen bahwa Yesus adalah juru selamat kita, berarti kita hanya percaya kepada Yesus Kristus. Poin yang kedua, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, poin yang kedua adalah tetaplah rendah hati dimanapun kita berada. Kerendahan hati itu kita dapati hanya di dalam Yesus. Yesus yang lahir ke bumi adalah Allah yang sengaja turun untuk datang menyelamatkan kita umat berdosa. Tidak ada cara lain untuk menghapus, untuk menyelamatkan setiap umat yang berdosa selain di dalam Yesus Kristus. Allah merendahkan dirinya kepada kita umat berdosa untuk kita diselamatkan. Jadi kita yang berkata Yesus ada di dalam kita, kita harus memiliki kerendahan hati. Jadi poin yang kedua, tetap rendah hati dimanapun berada. Dalam 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan, dituliskan 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi poin yang kedua ini mengajarkan kita untuk memiliki kerendahan hati.
kerendahan hati lewat perbuatan, lewat perkataan, di mana jangan sekali-sekali kita merasa lebih hebat dari orang lain. Jangan sekali-sekali kita merasa kita lebih pintar dari orang lain. Karena kenapa? Kita semua adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak sempurna. Kemudian kita ini adalah orang-orang yang masih perlu belajar untuk lebih baik dari hari ke hari. Jadi, kerendahan hati itu harus ada bagi setiap orang percaya yang mengatakan bahwa Yesus ada di dalam dia, bahwa Yesus ada di dalamku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, poin yang ketiga yang saya ambil, yang saya buat adalah tetap mengandalkan Tuhan. Ya, jadi orang-orang yang berkata bahwa Yesus ada di dalam dirinya adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kita berkata Yesus ada di dalamku, tetapi kita masih mengandalkan pikiran kita. Kita masih mengandalkan kekuatan-kekuatan kita sendiri. Maka dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 7, mari kita buka. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Jangan pernah takut untuk kita tidak diberkati apa yang kita kerjakan. Karena orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Sebelum ayat ini dikatakan orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu akan terkutuk. Maka kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Anak-anakku, apabila dalam kesulitan yang kamu hadapi, atau semua kita yang ada mendengar khotbah ini, ketika kita menemukan kesulitan, ketika kita menemukan tantangan di depan, maka andalkan Tuhan dalam segala perkara yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu di dalam Tuhan ada jawaban, di dalam Tuhan ada solusi. Maka kita harus ingat kembali apa yang Ibu sebut tadi, bahwa orang yang percaya itu berarti Yesus ada di dalamku, Yesus ada di dalam kita. Jadi setiap kita dalam hidup kita andalkan Tuhan. Dalam rencanamu, dalam segala pekerjaanmu andalkan Tuhan. Dalam studimu andalkan Tuhan. Cita-citamu andalkan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kita bisa melalui, kita bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang daripada Tuhan. Baik, firman Tuhan untuk Natal kita kali ini ada 3 poin. Yang pertama, Yesus adalah juru selamat. Yang kedua, miliki kerendahan hati dimanapun kita berada. Yang ketiga, andalkan Tuhan dalam segala hal. Terpujilah nama Tuhan. Semoga firman yang setelah kita dengar di Natal kali ini membawa sukacita, mempersiapkan diri kita untuk menyongsong tahun 2022. Percaya apabila kita berkata, Yesus ada di dalamku, apapun yang ada di depan kita, kita sanggup melaluinya, kita sanggup melewatinya. Percaya saja. Terakhir, Ibu ucapkan selamat hari Natal tahun 2021. Mari kita menyongsong tahun 2022 di dalam sukacita Tuhan, di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah ada bersama kita. Allah yang Immanuel bersama-sama dengan kita. Haleluya, demikian firman Tuhan. Shalom, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Biarlah Tuhan firman-Mu jatuh di tanah yang subur dan berbuah dan menjadi pelaku-pelaku firman dalam keseharian kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya
Kami akan jalani tahun 2022 di dalam Tuhan karena kami percaya Engkau Allah yang Immanuel. Engkau ada di dalam kami tidak perlu takut. Kami percaya Tuhan akan bersama-sama kami melalui hari demi hari dalam kehidupan selanjutnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Shalom.